Sebetulnya dalam konsep musafir yang boleh tidak berpuasa itu, batasannya itu bagaimana, Gus? Oke. Musafir yang boleh untuk Tidak berpuasa lah. tidak berpuasa itu musafir yang pertama safaron tawilan, kan jelas itu ya. Safar yang diperbolehkan untuk qashar. Ini yang saya tadi sebutkan, yaitu berjarak, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 120. Kemudian apalagi batasannya, yaitu ketika memang bepergiannya sebelum subuh tuh. Hmm. Bepergiannya sebelum subuh, baru dia itu boleh untuk tidak berpuasa. Berarti kalau misalkan bepergiannya dimulai sesudah subuh, maka tidak bisa. Nah, ini penting sekali di situ. Oh iya, Begitu. berarti harus digarisbawahi bepergiannya yang memang sebelum subuh itu, Gus, ya? Iya, betul, betul. Yang boleh untuk tidak berpuasa lah ya. Betul, betul. Kalau sudah subuh berarti gimana, Gus? Kalau sudah subuh nggak bisa. Atau rukhsah ini Nggak masih bisa, berlaku? nggak bisa. Oh, sudah tidak bisa? Heeh, heeh, heeh. Oke. Lalu gini, Gus, dari situ saya timbul pertanyaan yang kayak kayak pekerjaan kayak kuli bangunan, Supir gitu. supir, yang kuli panggul tuh, Gus. Yang biasanya setiap hari untuk mencari nafkah lah ya untuk keluarganya. Dan memang dia tuh tidak ada mungkin kemungkinan saya ini suudzon sayanya, mungkin boro-boro ingat nanti, saya nanti qodho lah setelah Idul Fitri. Atau memang dianya itu sudah agak tua, bahkan mungkin setelah Idul Fitri nanti wafat, Gus. Misal. Lah itu nanti, apa rukhsah ini ada batasannya, Gus? Sebenarnya untuk mudi musafar dulu ya, Iya yang iya, supir mudah-mudahan. tadi. Iya. Yang mudi musafar itu boleh tidak sih mudi musafar atau yang orang yang bepergian terus tidak berpuasa? Kalau ada niatan mengqadha, itu boleh. Oke. Ya, boleh. Kalau ada niatan mengqadha. Berarti kalau tidak ada niatan mengqadha, maka tidak boleh. Tidak boleh, artinya harus tetap berpuasa karena tidak ada waktu lain kan, nanti Oh berpuasanya iya. kapan itu. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau kata Ibnu Hajar, boleh saja kalau ada niatan mengqadha yang dimana waktu siangnya sedikit lebih lebih cepat gitu misalkan. Oh iya. Itu menurut Ibnu Hajar. Lantas gimana, Gus, kalau misalkan ini berarti kategori mudi musafar dengan orang yang hanya sekali bepergian, itu kategorinya sama, Gus, ya? Maksudnya kategorinya itu, Iya, betul. eee, Kategorinya itu seperti itu. kategorinya itu Mhm. intinya boleh buka. Yes. Oke. Lalu untuk kayak kuli panggul itu, Gus, kayak tukang bangunan yang Iya, kan kalau ada untuk niatan mengqadha ya. oke. Sedangkan gini, Gus, mungkin pemahaman di kita-kita nih, di kalangan kita nih, kayak, mengqadha itu kayaknya bukan, apa ya, bukan ke situ, Gus, pemikirannya, Gus. Jadi intinya yang masyhur yang saya kenal, intinya safar, perjalanan, kerjanya memang berat, pakai kuli panggul dan lain sebagainya, itu ya itu intinya rukhsah. Tidak Lah itu ada yang lah harus digarisbawahi itu, lah bahwa kalau memang ada ya kalau memang ada niat untuk mengqadha nggak apa-apa. Ya siapkan aja waktu berapa, misalkan 30 hari, misalkan dalam 1 tahun kan, misalkan diambil dalam 1 bulan misalkan 10 hari atau 5 hari nggak kerja dulu untuk mengqadha, kan bisa itu. oh Ya iya, sebisa-bisanya aja. Kan itu kalau untuk masalah solusi kan bisa. Bagaimana dirinya saja meniatkan mengqadha itu kan, bagaimana dianya kan oke. sebenarnya. Sebetulnya gini, Gus, berarti rukhsah di bulan rukhsah untuk tidak berpuasa, itu bisa masuk kategori haram ketika memang tidak ada. Iya dong, nggak bisa, bukan rukhsahnya haram. Gimana rukhsahnya haram Bukan, itu? eee, tidak Tidak berpuasanya atau mokel berpuasanya, lah ya. ya iftornya nggak boleh. Oh, bisa masuk kategori haram ketika memang tidak Iya, ada tidak boleh. niatan untuk mengqadha Mengqadha, iya. oh iya. Nggak boleh begitu. Artinya ada intikal di situ, Gus, ya? Ente kalau gimana? Dari rukhsah menjadi Ya nggak ada rukhsah berarti. Karena dia mudi musafar yang bagaimana nanti mengqadhanya. Kalau sedangkan musafir hanya 1 kali kan, dia akan mengqadha di bulan lain kan. oh iya. Nah, tidak ada. Nah, kalau mudi musafar, kalau ini Ramadan saja tidak bisa, yang bulan lain apalagi nih yang tidak berpuasa nih, bulan yang tidak berpuasa. Dia sanggup ke mengqadha itu. Kalau memang ada niatan nggak apa-apa. Kalau nggak ada niatan nggak bisa. Berarti intinya kuli panggul juga harus Ya iyalah. gitu ya, Gus? Ya kalau ada niatan, misalkan
Ya kan kuli panggul nggak setiap hari nguli toh. Iya. Nah, iya kan ada, siapkanlah waktu misalkan 30 hari kan ya dibagi saja, misalkan sebulan 5 hari itu, ya kan berarti kan Kayak 6 bulan tuh. iya, kayaknya kayak Pak supir nih, Pak supir nih. Kalau misalkan bepergian di bulan Ramadan, kemudian tidak melaksanakan puasa karena memang inilah berat lah gitu misalkan. Lah di bulan lainnya juga kan dia tuh lagi kerja supir. Ya makanya kan saya bilang tadi bahwa dalam Ramadan ke Ramadan yang akan datangnya kan Ya. ada waktu 10 bulan lebih tuh 11 bulan. Ah, Ya dalam per bulannya itu diambil misalkan waktu cuti atau tidak kerja, misalkan sebulannya 5, itu kan pas 30 kalau 6 bulan. oh iya. Ya kan iya, bisa iya. begitu. Oh iya, iya, Kalau iya. ada niatan sih bisa. Orang-orang malas aja sebenarnya. Iya, iya. Itu udah bisa aja misalkan sehari apa namanya sebulan itu 5 hari. 5 hari atau 10 hari nggak puasa 5 gitu. hari atau 10 hari. Dalam sebulan itu kan ada 30 hari. Misalkan hari apa? Pas nggak kerja gitu. Pas nggak kerja puasa. Itu kan bisa sebenarnya tuh. Iya, iya. Iya. Oke. Masa kerja nggak ada liburnya? Kan nggak Iya. mungkin toh. Iya, iya. Iya. Oke. Cukup paham semua. Oke, lanjut Gus. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimanakah kacamata fikih memandang orang yang ya sudah sah lah ya dalam ikatan pernikahan itu ciuman, bermesraan atau peluk-pelukan sampai gemes tuh Gus. Nah, itu sebagai kacamata fikih itu memandang itu sebatas manakah yang diperbolehkan tuh Gus? Saat berpuasa nih lah. Iya. Saat Ketika sudah berpuasa. suami istri itu ya. Oke. Kalau bukan suami istri kan haram mutlak gitu. Haram mutlak. Gini, kublah atau ciuman, berpelukan dan yang lainnya selain jima, madarnya bisa membatalkan sholat itu ketika adanya syahwat dan keluar mani. Membatalkan puasa maksudnya. Membatalkan bukan sholat, maaf puasa. Itu ketika mengeluarkan mani. Itu batal tuh puasanya bisa. Ketika syahwat itu dengan lamsu, dengan kublah bisa keluar mani, apapun bisa keluar mani, itu batal puasanya. Berarti kalau tidak keluar mani tidak batal. Kalau nafsu Gus? Tidak batal. Tidak ada hubungannya. Kalau pokoknya intinya kalau tidak mani, tidak keluar mani tidak Tidak batal. Meskipun dengan nafsu. Nah, itu hukumnya kalau kita lihat dari sisi hukum batal atau tidaknya puasa. Iya. Lah, dilakukannya bagaimana hukumnya? Ada hukum tersendiri. Oh, iya. Nah, itu kan Iya, beda. oke. Ini apa namanya, likullin hukmuhu namanya, kalau di fikih itu beda-beda. Oh, iya. Satu konsep, satu hukum, satu konsep. Satu konsep hukum itu kan berdiri sendiri, bukan karena timpaan dari hukum lain. Iya. Nah, Gus. misalkan bagaimana hukumnya untuk kublah? Tadi kan selagi tidak mengeluarkan mani maka tidak batal puasanya. Oke. Meskipun Iya. Oh iya. Selain jima itu tidak membatalkan puasa kalau tidak dengan catatan Keluar mani. tidak keluar mani. Tidak membatalkan puasa. Lah, untuk hukum melakukannya, lah ini baru diperinci. Gitu. Kalau misalkan kublah atau menciumnya itu dengan syahwat, maka hukumnya makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Apa namanya makruh tahrim? Itu makruh tapi tetap terkena dosa. Oh iya. Sebenarnya memper haram. Iya. Terus apa bedanya haram dengan makruh tahrim? Ini beda di usul kalau kata usul fiqh itu bedanya di dalil. Di dalilnya. Kalau haram itu dalilnya soreh. Ya, dalilnya soreh bahwa contoh misalkan dalil haram yang soreh itu hurrimat alaikumul maita waddam ila akhirih itu. Itu soreh tuh, haram jelas. Iya. Lah kalau makruh tahrim itu dalilnya itu masih bisa ditakwil. Nah, sehingga ulama karena dalilnya itu bisa ditakwil, tidak soreh, maka ulama menghukum biasanya makruh tahrim. Untuk kublah dengan syahwat, kublah bisyahwatin, kublah dengan syahwat tanpa mengeluarkan mani, hukumnya makruh tahrim. Tetap dosa makruh tahrim. Oke. Lah, kalau kublah atau yang lainnya selain jima itu tanpa syahwat, tadi kan dengan syahwat, sekarang tanpa syahwat, hukumnya makruh. Tanzih, makruh tanzih. Artinya makruh tanzih itu makruh-makruh yang biasa kita bukan lakukan, biasa kita pahami bahwa ketika ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Itu makruh tanzih. Lah, berarti kubla atau selain jima
Yang lainnya kalau tanpa syahwat hukumnya makruh. Tapi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa lebih baik untuk meninggalkannya saja. Ya, nanti soalnya kalau makruh itu bisa mengurangi pahala puasanya tuh. Batal sih enggak. Oke. Atau haram sih enggak, tapi masih mengurangi afdoliyah puasanya itu. Oke. Oh ya Gus. Sebetulnya gini Gus, saya agak ingin agak ingin memperdalam masalah kublah bisyafata ini dulu maksudnya. Dengan dua bibir, kemudian tidak dikatakan batal meskipun tidak mengeluarkan mani lah ya. Itu kan kayak itu ada ludah gitu Gus. Maksudnya yang kemakan misalkan gimana itu Gus. Ya kalau itu kan hukum lain tuh. Bukan yang masalah makan ya? kublahnya. Adanya masuknya sesuatu terhadap mulut kalau itu. Kalau masalah ludah. Ya hukumnya beda kalau misalkan ciumannya itu sampai tuker-tukeran ludah itu. Ya batal puasanya Pak. Gimana kalau itu? Oh, Ini kan dia kan beda kan. Oke. Apakah talazum? Kublah itu pasti ada Iya, ini. kan, Kayak nggak talazum soalnya. Oke. Ngerti talazumnya? Talazum itu pasti. Oke. Ya ketika kamu ciuman sama istri kamu, Anda ciuman sama istri Anda, pasti nggak tukeran air liur? Enggak pasti. Makanya ada hukumnya kalau sampai tukeran sampai dimasukin ke kerongkongan, ya batal kalau itu. Terus sama halnya misalnya gini Gus, ada orang kayak gemes nih Gus, gemes gimana ya? Kayak gemes kayak anak kecil atau ke istri tuh kayak gitu. Terus sampai nafsu nih Gus. Terus gimana Gus? Nafsu apa? Nafsu syahwati gitu. Iya bisa syahwa gitu loh. Bisyahwa. Itu makruh tahrim kalau sampai bisyahwa itu. Oh ya. Makruh tahrim. Lamsu kalau sampai bisyahwatin itu makruh tahrim. Membatalkan puasa tidak? Tidak. Itu. Lanjut Gus. Ini terlalu kayaknya banyak pendengar yang lanjut Gus ya. Ada ini Gus, pertanyaan lain lah. Yang selanjutnya gini Gus, ada konsep ada terlintas dari pemikiran saya sendiri sih. Jadi kayak penundaan nikah tuh Gus. Kayak contoh ini. Di Fathul Qorib itu kan kalau nikah itu kan ya bitaukan nafsi lah ya. Ada beronto-berontonya gitu. Sedangkan misalkan calonnya itu masih kriteria yang masih dijaga oleh orang tua untuk tidak menikah. Lah, nanti kalau misalkan tidak menikah sedangkan si prianya sudah taukon lah ya. Taukon nafsi itu kan di Fathul Qorib ya. Lah, itu apakah sudah termasuk kategori yang tidak melangsungkan pernikahan dengan secara segera Gus? Kan di situ tuh ada wajib, ada sunnah, ada mungkin makruh. Wajib itu yang gimana? Wajib itu kan kalau enggak zina tuh anak tuh. Iya. Itu enggak begitu enggak? Ya enggak Ya itu gitu. enggak berarti itu enggak masalah lah. Ditunda Syawal ya enggak masalah. Nanti tidak sampai ke saddanil Lidharoi. Lidharoi. Ya enggak. Enggak ya Gus ya? Enggak pas itu konsep itu enggak pas. Dimasukin enggak pas. Saddan lidharoi dari mana itu? Kayak blocking gemin Gus. Itu enggak pas. Itu kan kaidah usul tuh. Oh iya. Itu enggak pas. Kalau diterapkan di situ enggak pas.